Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia kepada kita. Kita pada pagi hari ini bisa sama-sama bersilaturahim, bisa kembali menengok ya anak-anak kita di sekolah. Ibu sudah lihat anaknya tadi? Sudah ya? Gimana? Pagi ini sedang ujian. Tadi malam belajar enggak anaknya Ibu? Belajar ya, insya Allah. Pengen ranking berapa Bu? Pengen ranking berapa Bu anaknya Ibu? 1 ya? Insya Allah ya. 1 buat kita orang tua ya. Jangan sampai kita terlalu terobsesi pokoknya anak saya harus ranking 1 ya, bagaimana caranya ya, akhirnya menempuh cara-cara yang tidak benar. Tidak harus seperti itu, tapi kita sebagai orang tua hanya mencoba ya, yaitu mendampingi anak-anak untuk meraih prestasinya. Insya Allah ibu sekalian, usia anak-anak di tingkat dasar ini adalah merupakan usia persiapan ya. Ada anak-anak itu yang terbuka jiwanya dari usia MI atau usia SD, tapi ada yang terbuka nanti ketika SMP ya, tidak ada masalah. Mungkin ada anak-anak yang dari kelas 1 SD itu sudah juara terus, alhamdulillah jiwanya sudah terbuka ya kan, IQ-nya sudah berkembang di awal waktu. Ada juga nanti IQ-nya mulai berkembang di pertengahan, di kelas 3, kelas 4. Ada yang berkembangnya itu di menjelang lulus Di SMA ya, kelas 6. Seperti siapa? Saya Bu. Saya itu ya dulu MI tidak tahu sama sekali belajar, baru belajar mulai kelas 6 ya. Alhamdulillah akhirnya bisa meraih anak-anak dari cita-cita. Tidak lupa salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat juga seluruh umatnya yang istiqamah mengikuti sunnah dan teladannya hingga hari kiamat. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Ustaz Dawud Ulidoha LC Media. Assalamualaikum Ustaz. Gimana sehat ya? Alhamdulillah. Cek. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah insyaallah. Luar biasa. Baru udah berapa kali Ustaz ke SDTK? Kalau ke SDTK sangat sering karena dulu juga pernah tinggal di sekitar sini. Oh gitu ya, benar ya. Masyaallah. Untuk ngisi seperti ini baru sekali. Ngisi 2 kali ini. Pernah di masjid dulu sekali, kemudian pagi ini. Sini ya, alhamdulillah insyaallah. Luar biasa. Barakallahu. Baik sekalian, ibu sudah kenal Ustaz Daud? Sudah ya? Alhamdulillah. Jangan-jangan ini follower antum insya Allah ya. Beliau alumni Universitas Madinah ya, dan sekarang ngajarnya di mana aja Ustaz sekarang Ustaz? Ada beberapa tempat ya, diantaranya Pondok Al-Ikhlas, kemudian Al-Iman, Darul Islam, dan tempat-tempat yang lain. Sangat sibuk sekali, menyibukkan diri. Ya, apa artinya semakin sibuk semakin bermanfaat. Amin, amin ya Rabb. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya pada orang lain tentunya. Saya dengar-dengar mau buat pesantren Ustaz. Ya, insya Allah ini sedang persiapan. Insya Allah kalau tidak tahun depan atau 2 tahun lagi. Cuman sekarang kita sedang fokus menggarap satu program, yaitu madrasah orang sibuk. Karena banyak sekali orang-orang itu yang ingin thalabul ilmi, yang ingin memiliki hafalan Al-Quran dan lain sebagainya.
cuman dalam prakteknya mereka terhalang dengan kesibukan. Maka kita buatkan laluan ya dengan terobosan tersebut, yaitu madrasah orang sibuk. Madrasah orang sibuk. Ibu-ibu sibuk ada Bu? Sibuk ya? Pengen daftar ke madrasah orang sibuk. Kalau akhwat ada tak? Ada. Cuman tempatnya memang di tempat yang jauh Bu ya, di Baduinya Lamongan sana ya. Ya. Di pinggir hutan. Tapi alhamdulillah yang datang juga dari tempat yang jauh-jauh pula. Mereka datang dengan berbagai kesibukan yang mereka miliki, tapi mereka bisa menyempatkan diri untuk thalabul ilm. Belajar. Masya Allah, luar biasa Bu. Untuk yang akhwat biasanya hari apa Ustaz? Untuk akhwat di hari yang sama, Selasa. di bagian belakang. Oh gitu. Jadi kita sekat. Kalau yang hari Jumat itu? Hari Jumat itu Khusus kajian fikih, jadi khusus ustazah. Khusus yang sudah bisa bahasa Arab. Yang ukti-ukti nggak boleh? Yang ada juga yang ukti ya. Iya, baik, insyaallah barakallahu. Pagi ini materinya apa Ustaz? Pagi ini sebagaimana yang diamanahkan kepada kami oleh SD 3 Alexan, insya Allah kita akan membahas tema yang berjudul ataupun pembahasan yang bertemakan keluarga bernuansa surga, insya Allah. Keluarga bernuansa surga. Kayak mana itu ya? Iya. Pembahasannya ngeri-ngeri sedap ya. Insya Allah. Jadi pingin kita Ustaz punya keluarga yang bernuansa surga. Ya, semuanya kita juga menginginkan keluarga yang bernuansa surga, insya Allah. Supaya kita tidak penasaran, mari kita dengarkan penyampaian beliau tentang keluarga bernuansa surga. Pada beliau kita bersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para ustadzah, asatidzah yang ada dan ibu-ibu, bagaimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah, masya Allah. Dalam keadaan bahagia atau dalam keadaan bersedih, Bu? Oh, bahagia, luar biasa. Karena memang ada satu hadis ibu-ibu sekalian, di mana Rasulullah mengatakan tidaklah ada sekelompok kaum yang duduk di rumah-rumah Allah dalam rangka membaca Al-Quran atau mengkaji isi daripada Al-Quran, kecuali Allah akan limpahkan kepadanya sakinah, ketenangan hidup. Maka dari tadi saya memperhatikan ibu-ibu ini tenang-tenang semuanya, masya Allah. Bahkan saya khawatir Ustadz kalau terlalu tenang tidur nanti Ustadz. Barakallahu fikum. Beberapa hari yang lalu kita dihubungi dari SD 3 Alexan, dan sebenarnya Ustadz antum menghubungin Ana untuk ngisi ini sudah beberapa kali. Cuman selalu saya katakan tidak bisa, cuman kok disuruh kakaknya kok selalu tidak bisa, karena beliau adalah saudara saya ya, beliau adalah kakak saya, ya kakak seperguruan, ya kakak jadi kebetulan mertua kita sama, Bu ya. Tidak pernah kita rencanakan, mertua kita sama ternyata. Barakallahu fikum. Keluarga bernuansa surga, berarti di sana ada keluarga yang bernuansa neraka. Ibu-ibu coba angkat tangan yang ingin keluarganya bernuansa neraka, Bu. Ada gak kira-kira, Bu? Tidak ada. Berarti ingin keluarga bernuansa surga. Pertanyaannya, keluarga bernuansa surga itu apa, Bu, kira-kira, Bu? Ada yang bisa jawab, Bu? Atau yang mau jawab? Keluarga bernuansa surga di gambaran jenengan apa kira-kira? Apakah tinggalnya di tepian-tepian sungai yang mengalir airnya, depannya ada pohon-pohonnya, apa seperti itu? Tidak. Kira-kira apa, Bu? Atau keluarga bernuansa surga itu keluarga yang tidak pernah punya masalah? Tidak juga. Keluarga yang bernuansa surga itu apakah mesti keluarga yang anaknya sehat semuanya? Tidak juga, Ibu. Karena keluarga yang bernuansa surga prakteknya adalah praktek yang dilalui oleh Rasulullah SAW.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah contoh bagi kita dalam beramal, dalam bermuamalah, juga contoh bagi kita dalam berumah tangga. Masya Allah, memang di sana di dalam Al-Quran disebutkan beberapa model kehidupan berkeluarga. Ada model kehidupan berkeluarga itu seperti kehidupan keluarga Abu Lahab dan Ummu Jamil, yang laki-lakinya bermasalah, yang perempuannya sebagai kompor. Ya. Ada jenis keluarga itu keluarga Asia bintu Muzahim dan Fir'aun, yang perempuan Masya Allah solehah, nutup aurat, yang laki-laki Masya Allah bu, luar biasa bejatnya. Ada keluarga itu jenis keluarga Nabi Nuh, yang laki-laki soleh, yang perempuan mirip mak lampir bu. Ada keluarga jenis keluarga Rasulullah dan para istri-istrinya, yang laki-laki soleh, yang perempuan soleh, Masya Allah. Kira-kira bu, keluarga jenis mana bu yang jenengan idam-idamkan? Yang terakhir kan? Berarti kita juga harus tahu bagaimana sih kehidupan Rasulullah, dan kita harus mau untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para istrinya. Dan tadi sudah kita mukadimai bahwasanya keluarga bernuansa surga bukanlah keluarga yang bebas dari masalah. Karena selagi kita hidup di dunia, ibu-ibu sekalian, tidak ada kehidupan manusia tanpa masalah, itu tidak ada. Justru para nabi itu adalah manusia yang paling dahsyat ujiannya. Dalam sebuah hadis dijelaskan, inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya. Manusia dengan jenis masalah atau manusia dengan jenis ujian yang paling dahsyat itu adalah para nabi. Berarti yang kita garis bawahi apa bu? Bukan berarti keluarga sakinah adalah keluarga yang tanpa masalah, bukan seperti itu. Karena nyatanya Rasulullah menghadapi banyak masalah, ibu-ibu sekalian. Bayangkan bu, punya anak laki-laki 3 wafat semuanya. Masalah atau tidak bu? Musibah ini bu. Punya anak perempuan 4, yang 3 wafat saat Rasulullah masih hidup. Masalah bu. Kemudian pernah istrinya digosipin, difitnah. Dalam kehidupan rumah tangga Rasulullah dengan Aisyah, keluarga Rasulullah pernah diterpa badai fitnah bu, di mana Aisyah dituduh berzina dan lain sebagainya, padahal ibunda kita adalah orang yang bersih daripada itu semuanya. Ini masalah bu. Tapi lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa menjalani itu semuanya. Artinya keluarga bernuansa surga bukan keluarga yang mesti bebas dari masalah. Bahkan keluarga bernuansa surga bisa jadi keluarga tanpa anak. Rasulullah dan Aisyah punya anak bu? Tidak. Rasulullah dengan Maimunah, dengan yang lain tidak punya anak. Karena Rasulullah punya anak adalah dengan Khadijah dan juga dengan siapa bu satunya? Pasangan Rasulullah yang melahirkan anak untuk Rasulullah selain Khadijah bu, yang bisa boleh pulang bu. Yang tidak bisa nginep di sini. Ibrahim itu anaknya Rasulullah dengan siapa bu? Ini kayaknya malu-malu Ustaz. Saya yakin bisa saya makin. Nanti yang bisa jawab kasih hadiah, nanti muncul lagi. Yang kasih jawab hadiah apa? Umroh Ustaz. Ya kebetulan beliau punya travel umroh. Biasanya mau tuh hadiah. Rasulullah dengan yaitu pasangannya yaitu Maria Kiptia, beliau punya anak Ibrahim wafat bu. Rasul menangis. Rasulullah mengatakan, innal qalba la yahzan wa innal aina la tadma wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Sungguh hati ini sedih, sungguh mata ini berderai, sungguh kami sangat bersedih dengan kepergianmu wahai putraku Ibrahim. Ya, artinya apa bu? Memungkinkan keluarga yang sakinah adalah keluarga yang sering diterpa masalah. Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah yang kami hormati, keluarga yang bernuansa surga
adalah keluarga yang di dalam muamalahnya adalah menjunjung tinggi muamalah berbasis iman dan takwa. Karena surga itu, Bu, tidak akan Allah berikan kecuali kepada orang yang bertakwa. Allah mengatakan apa? Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian untuk menggapai ampunan Tuhanmu, dan bersegeralah kalian untuk mendapatkan surga yang luasnya lebih luas daripada langit-langit dan bumi. Itu Allah katakan uiddat lil muttaqin. Semua itu Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Artinya apa, Ibu-ibu sekalian? Kalau kita ingin nuansa surga, maka kita harus memiliki nuansa takwa. Dan di dalam surat Al-Fatihah Allah mengatakan huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala dan yang menurunkan sakinah, ketenangan hidup pada hati orang-orang yang beriman. Artinya apa? Untuk menjadi keluarga yang bernuansa surga, untuk menjadi keluarga yang baik, yang sakinah, mawaddah, warahmah, unsur terpenting yang harus kita miliki adalah kita memiliki keimanan dan kita memiliki ketakwaan. Adapun harta, ibu-ibu sekalian, itu bukan penjamin bahagia. Berapa banyak orang yang hartanya berlimpah cerai, Bu? Berapa banyak orang yang punya kedudukan, yang laki-laki Masya Allah memiliki kedudukan, yang perempuan memiliki kedudukan di tengah-tengah masyarakat, gagal dalam membina rumah tangga. Kebahagiaan rumah tangga pun tidak ditentukan dengan prestasi anak, kemudian tidak pula ditentukan dengan mewahnya tempat tinggal dan lain sebagainya. Wallahi bukan, Bu. Tapi ditentukan bagaimana kualitas keimanan kita. Ketika kita bermuamalah dengan pasangan kita, kita bermuamalah atas asas ihtiram, atas asas saling menghormati, saling menghargai. Ya. Bukan asas yang laki-laki memperbudak istrinya, yang istrinya menganggap suaminya ini seperti babi ngepet, ya, seperti tuyul, tugasnya satu, cari uang, tok. Bukan seperti itu. Tapi bagaimana hubungan interaksi antara laki-laki dan perempuan, antara suami dan istri ini dasarnya adalah dasar saling menghormati. Sama-sama hamba Allah, kita dan istri dan suami ini sama-sama hamba Allah yang membutuhkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan pasangan kita sebagai lahan kita mendapatkan pahala. Begitu pula ketika kita memiliki anak, ya. Ibu-ibu sekalian, maka kita lihat bahwasanya anak kita ini adalah ladang pahala bagi kita. Kalau kita bisa melihat seperti itu, maka insya Allah apapun yang terjadi hasilnya akan baik. Karena memang Rasulullah mengatakan anjaban li amril mu'min, menakjubkan sekali urusan orang-orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khair, semua perkara orang-orang yang beriman itu baik. In asabathu sarra syakara wa huwa khairun lahu. Jika orang yang beriman itu ditimpa oleh sesuatu ataupun mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, dia mampu untuk bersyukur, dan syukur itu baik baginya. Wa in asabathu dharra, dan jika ditimpa oleh hal-hal yang menjadikan dada itu sempit, menjadikan kita itu Masya Allah merasa susah dan lain sebagainya, sabara, dia mampu untuk bersabar, wa huwa khairun lahu. Maka asasnya itu tadi, kalau kita ingin memiliki keluarga yang sakinah, ketahuilah sakinah yang sejati tidaklah Allah berikan kecuali kepada orang-orang yang beriman. Kalau kita ingin memiliki keluarga bernuansa surga, maka ketahuilah surga itu tidak akan Allah berikan kecuali kepada orang yang bertakwa. Kalau kita ingin nuansa surga, berarti kehidupan kita pun penuh dengan nuansa ketakwaan. Mungkin itu Ustaz sebagai pemantik ya, karena saya lihat ibu-ibu ini mungkin menyimpan berbagai
pertanyaan mungkin. Nanti kalau saya tidak bisa jawab, nanti ada kakanda ya. Masa adiknya tidak bisa jawab, kakaknya diam saja, kan tidak mungkin. Monggo. Jazakumullah khair. Baik, Masya Allah, Bapak Ibu ya, cukup menjadi gambaran buat kita bahwasanya memang keluarga bernuansa surga adalah keluarga yang berbalut iman dan amal soleh, itu saja ya. Iya, Ustaz. Masya Allah, luar biasa. Pertama juga memang visi misi pernikahan ini juga sangat penting yang menentukan arah kemana keluarga ini akan berjalan. Ya. Oleh karena itu tujuan rumah tangga jangan lupa adalah selalu untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita coba buka pertanyaan ini buat ibu-ibu. Monggo ibu-ibu, ada yang mau bertanya? Silakan. Kalau kamu punya, silakan. Sebutkan nama gitu. Coba. Wali Salim. Salim. Wali Sarin. Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Mari dari Ananda Seri. Langsung saja Pak Ustadz ini. Bagaimana menyikapi sebagai orang tua atas karakter anak yang berbeda? Kadang saya sebagai orang tua itu keceplosan Pak Ustadz, menyamakan kamu kok nggak kayak Mbak ini gitu. Soalnya yang satu itu pendiam, yang satu karakternya agak keras dan egonya kuat. Dan pertanyaan yang kedua Pak Ustadz, ini di luar tema. Orang tua yang saya itu sudah almarhum Pak Ustadz. Dia meninggal di rumah sakit. Dalam habis sisa itu dia dalam keadaan koma Pak Ustadz. Meninggalnya itu jam 2 malam Jumat. Selama dia koma, beliau itu mengaji Pak Ustadz murojaah. Masya Allah. Pulang itu nggak percaya gitu. Terus saya tanya perawatnya, ini ibu saya ini koma atau gimana? Saya katakan koma, dia kok bisa mengaji. Terus ditekan-tekan lagi nyatanya itu ini bukan koma. Jadi selama beliau koma, saya nggak mentaati Pak Ustadz. Saya hanya berdoa untuk kesembuhan orang tua saya. Saya cuma mendengarkan murojaahnya dan berdoa untuk kesembuhannya. Yang terakhir beliau baca itu surat An-Nas. Setelah itu diam Pak Ustadz dan kayaknya ambil nafas besar gitu. Terus meninggal. Jadi saya itu kayak gimana saya selama mendiri itu kok saya nggak mentaati. Jadi sikap saya ini gimana Pak Ustadz, sampai sekarang saya jadi pikiran saya. Soalnya saya nggak mentaati, saya hanya memohon untuk kesembuhan orang tua saya. Demikian Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan pertama, anak-anak itu antara satu dengan yang lain karakternya berbeda. Terus kadang orang tua seakan-akan ingin menyamakan. Itu kira-kira kalau kita dari perspektif pendidikan seperti apa? Baik, Masya Allah. Ya, ini pertanyaannya nampaknya gampang Bu, tapi prakteknya yang sulit. Jadi yang pertama Ibu, kita perlu tahu dulu bahwasanya anak kita adalah makhluk Allah dan Allah tidak pernah menentukan sesuatu yang salah. Karakter-karakter yang dimiliki anak-anak kita itu sejatinya adalah kelebihan mereka. Maka wajib bagi kita untuk mengenali. Kalau kita tidak kenal, kalau kita tidak bisa mengambil hatinya dan lain sebagainya, maka ini akan berbuah masalah. Nah, kita harus bisa ngerem sebagai orang tua. Kita harus betul-betul kenal kepada anak-anak kita, dan sebagai orang tua kita memang harus banyak upgrading biar tidak ada kesan nanti salah pengasuhan, biar tidak ada kemudian kesan
memaksakan kamu harus kayak kakak kamu harus kayak adik kamu, itu sakitnya luar biasa. Ya, karena misalnya jenengan disamakan diperlakukan hal yang sama. Kowe kok gak koyo adikmu toh? Nah, apa yang kita rasakan? Kita seakan-akan kita tidak terima, Bu. Maka anak kita pun sama seperti ini. Jadi ya, kaidah umumnya kita harus betul-betul kenal. Kita harus memiliki ilmu parenting, Bu. Dan yang lebih harus kita miliki adalah stok sabar yang kuat. Lebih-lebih ibu wanita itu kalau sudah melahirkan, Bu, punya kesaktian melebihi laki-laki. Lisannya itu lebih mandi, Bu, daripada laki-laki. Maka hati-hati betul kepada ibu-ibu ya, jenengan itu diuji. Ibu-ibu sediam-diamnya masih lebih cerewet daripada laki-laki. Lah kalau itu kemudian kita salah ucap membandingkan anak, kemudian ya sampai merendahkan anak kita, itu mancepnya di hati luar biasa dan dikhawatirkan kemudian jadi kenyataan. Maka stok sabar itu betul-betul harus dimiliki. Kita tidak bisa merubah karakter anak kita. Watak itu ya seperti itu, Bu, sampai mati kayak gitu. Orang kalau memang pendiam ya mungkin bisa dibuat lebih bisa ngomong dikit lah. Tapi untuk menghilangkan sikap diam itu sulit. Orang kalau karakternya keras, Bu, ya seperti itu, kita paling bisa meredam sedikit, mengarahkan. Tapi untuk menghilangkan 100% karakter keras itu tidak mungkin. Maka itu tadi, kita kenali anak kita, kemudian kita coba, oh anak kita itu pintu untuk menaklukkannya lewat sini. Kemudian kalau dia masalahnya kayak gini, itu biasanya redamnya seperti ini. Kalau dia pendiam, mau ngomongnya itu seperti ini caranya. Kita betul-betul harus kenal anak kita. Dan ini sebenarnya juga bukan PR ibu-ibu saja, guru-guru pun harus mengetahui hal itu. Dan tadi yang ketiga adalah stok sabar. Mungkin itu secara umum, Bu. Prakteknya yang sulit. Itu pertanyaan yang pertama. Sedikit tambahan ya. Jadi anak itu, Ustaz ya, itu seperti tanaman. Ya, betul. Dari hujan yang sama, dari tanah yang sama. Ada yang berjudul pohon mangga, berjudul pohon durian, berjudul belimbing, bahkan berjudul rumput. Tapi bermanfaat semua. Ya. Tinggal kita sebagai petani, sebagai makhluk bisa manfaat. Ada yang berjudul kelapa, ya kan? Ada setiap anak. Jadi dari hujan yang sama, dari tanah yang sama, tapi keluarnya ada yang keluar pohon kelapa, pohon siwalan, ya kan? Siwalan. Nah ini harus kita sadari. Jadi jangan sampai sama ini loh kok nggak kayak pohon mangga. Kita berbicara sama pohon belimbing, sama ini loh kok nggak kayak durian. Ya kan? Nggak mungkin ya. Biarlah pohon belimbing dengan karakternya, dengan nilainya. Biarlah pohon durian itu sesuai dengan karakternya dan kelebihannya. Itu, Bu. Jadi tugas kita orang tua satu, syukur saja. Karena banyak tanah yang tidak menghasilkan tanaman. Jadi kalau ada tanah yang menghasilkan tanaman, ada rahimnya, kemudian keluar dari rahim itu anak, maka bersyukurlah. Nah, bisa saja anaknya banyak meninggal ya seperti ya. Bahkan ada nabi yang punya anak itu sudah lanjut usia, seperti Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria. Betapa menderitanya atau betapa gelisahnya Nabi Zakaria sampai diabadikan dalam doa saya wa Zakaria idna da rabbahu rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin. Itu selama 80 tahun tidak pernah berubah doanya, ya Allah aku minta keturunan. Itu pun dikasih cuma satu. Iya. Nah, kalau kita dapat anak lebih dari satu, ada yang karakternya seperti pohon mangga, ada yang karakternya seperti pohon durian, ada yang karakternya seperti siwalan, gitu ya. Maka syukurlah. Yang kedua, kita harus kenali
kenali karakternya. Oh, anakku ini kayaknya tipe durian. Oh, kayaknya anakku ini tipe jambu. Oh, anakku ini tipe apa? Asam buah. Dikenali. Setelah itu apa? Kita gali potensinya. Durian, ya. Kalau kita jual pada orang yang nggak kenal, ya nggak laku. Ya, semua punya potensi. Benar. Semua punya potensi, tergantung kita sebagai orang tua ini kenal atau tidak, bisa melejitkan potensi atau tidak, atau justru kita itu ingin memukul rata. Pokoknya harus mau ndak mau, saya maunya durian, yang kelapa harus dari durian. Apa yang terjadi, Bu? Tersiksa anak. Dan itu kebanyakan tambahan itu, Ustaz. Jadi di antara yang saya temui, kenapa banyak anak yang bermusuhan dengan orang tuanya? Karena tidak terima dibanding-bandingkan, karena dipaksa di luar batas kemampuannya. Jadi itu diantara kalau anak-anak masih kecil-kecil ini, Bu, insya Allah paling jenengan paksa, jenengan omeng, nangis. Tapi kalau sudah remaja, ya mereka sudah bisa mengungkapkan, atau mereka sudah bisa bersikap dan lain sebagainya. Ya, maka itu tadi, Bu, kenali, sabar, syukur. Itu Luar biasa. Nah, di antara cara untuk menggali potensi anak adalah dengan menjaga dialog. Ya, menjaga dialog. Terus kita dialog, kita sempatkan duduk bersama bertanya, piknik, ya. Kita harus sempatkanlah sesekali piknik sama anak, berdialog. Dari situlah kita bisa menggali, ya, anak ini potensinya seperti apa dan bakatnya seperti apa, termasuk karakternya. Nah, maka dalam dunia pedagogik, Ustaz, ya, itu ada satu nasihat apa? Kalau dalam satu kelas, ini konteksnya dalam satu kelas, itu ada 10 murid, maka seorang guru harus punya 10 cara berdialog dengan anak. Sama dengan dalam rumah tangga pun juga demikian. Kok kita punya anak 4, masing-masingnya itu punya karakter yang berbeda, maka orang tua harus punya 4 mode. Kadang mode tegas, kadang mode halus, kadang mode setengah tegas, setengah halus, ya. Ada ini. Dan jangan sampai kita samakan antara anak satu dengan anak yang lain. Caranya, Bu, ya, kalau tujuannya tetap sama, tujuannya kita ingin menjadi mendidik anak-anak menjadi anak yang selalu. Tapi caranya itu harus sesuai dengan karakter dan kecenderungan anak. Terus kita tambahkan, ya. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah tentang mentalkin seorang yang mau meninggal. Apakah artinya apa yang dilakukan sama wali tersebut itu keliru? Artinya dikira belum nazak gitu, ya, dikira biasa-biasa saja, belum nazak, kemudian dibiarkan, ternyata itu proses nazak, sehingga ketika dia meninggal nggak sempat ditalkin. Baik, sebelum saya jawab, Bu, jadi yang pertama kita doakan semoga husnul khotimah, Amin ya rabbal dan mendapatkan kebahagiaan di alam barzakh dan pada kelak di hari akhirat mendapatkan surga. Kemudian kalau dari cerita jenengan kok indah sekali, Bu. Karena belum tentu loh, Bu, kita itu dalam keadaan tidak sadar yang keluar adalah ayat-ayat Allah. Artinya apa? Ketika ibu jenengan dalam keadaan koma, kemudian yang keluar ini justru adalah ayat-ayat Allah, berarti beliau memiliki ibaratnya kebiasaan yang sangat baik. Karena orang meninggal itu biasanya atau mayoritasnya sesuai dengan kebiasaannya. Kok misalnya ada orang biasanya itu ngomeng misuh dan lain sebagainya, bisa jadi, Bu, ketika nazak yang keluar itu bukan la ilaha illallah, bukan syahadat, tapi misuh gak karu-karuan, ya, bisa jadi seperti itu. Artinya orang tua jenengan sangat memungkinkan memiliki rahasia yang baik antara dirinya dan Allah, dan jenengan perlu bersyukur itu, ya. Kita belum tentu, ya, meskipun kita tetap berdoa semoga kita diberikan husnul khotimah. Kemudian tentang talqin itu bukan perkara yang wajib. Artinya ketika jenengan tidak sempat atau mungkin tidak terfikir akan wafat ibunya dengan keadaan seperti itu,
ya, sampai tidak ada waktu atau tidak terfikir untuk melakukan talqin dan lain sebagainya, tidak masalah. Artinya jenengan tidak perlu terbayang-bayangi. Yang penting sekarang adalah jenengan banyak doa, kemudian jenengan kalau bisa melakukan beberapa amal-amal soleh yang diniatkan untuk orang tua, diantaranya adalah sodakoh, karena untuk sodakoh bisa diatasnamakan orang yang meninggal, ya, menurut sebagian para ulama. Seperti itu, Bu. Ringkasnya tidak masalah. Allahu a'lam. Gitu Bu ya. Jadi harus tenang ya. Di antara sejauh yang saya pernah pelajari, jadi makna maka akhir kalamihi la ilaha illallah, memang itu tadi seperti yang beliau sampaikan, sunnah bagi seorang muslim mentalkin salah satu keluarganya itu ketika meninggal dengan kalimat la ilaha illallah, ya. Akan tapi yang dimaksud dengan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dalam jannah, siapa yang ucapan terakhir yang keluar daripada mulutnya la ilaha illallah pasti dimasuk surga, itu memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah memang ketika dia belum meninggal, artinya sebelum nyawa ini dicabut oleh Allah, dia sempat mengucapkan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Apakah ada seperti itu? Banyak, sangat banyak. Alhamdulillah. Dan ini yang terbaik. Ya, makna yang kedua adalah orang yang mati, ya, dalam kondisi bertauhid, tidak berbuat syirik. Meskipun dia tidak mengucapkan la ilaha illallah, itu juga mati di atas kalimat la ilaha illallah, karena mati di atas iman. Gitu, ya. Makanya Nabi mengatakan apa? Bintani mujibatani. Ada dua hal yang pasti. Di antaranya adalah yaitu man mata wa huwa la yusyriku billahi dakhal jannah. Siapa yang mati dan dia dalam kondisi iman, tidak pernah berbuat syirik, pasti masuk surga. Meskipun kadang kita nggak dengar dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi itu tetap sunnah tadi, kita yaitu mentalkinkan orang ketika mau meninggal itu jangan sunnah saja. Tapi ketika kemudian belum berhasil mengucapkan la ilaha illallah meninggal, jangan sedih ya, jangan saja. Tidak perlu suudzon. Insyaallah baik, insyaallah mati di atas iman. Bisa juga beliau mengucapkan la ilaha illallah tapi kita nggak dengar. Bisa jadi kan gitu. Jadi yang jelas seorang mati dia dalam kondisi beriman bertauhid, tidak berbuat syirik, insyaallah pasti akan masuk surga. Alhamdulillah, luar biasa. Bu, ada hadiah toh buat yang tanya ini. Oh, masya Allah, terima kasih. Ya, insyaallah sedikit hadiah buat Hajar Sumilah. Baik, masih ada waktu 5 menit lagi. Barangkali ada pertanyaan yang kedua, monggo. Pertanyaan yang kedua, monggo. Dari Ibu. Monggo. Nggak perlu sungkan-sungkan. Biasanya Ustaz, yang tidak bertanya itu kemungkinannya dua, Ustaz. Iya. Kemungkinan yang pertama tidak paham sama sekali, jadi bingung apa takok opo gitu. Kemungkinan yang kedua sangat paham, wis nggak ada yang perlu ditanyakan. Saya husnudzon, kemungkinan yang kedua itu. Insya Allah. Saking pahamnya itu. Ada, oh ya. Pertanyaan sebelah tadi kan jawabannya adalah kita sebagai seorang ibu harus punya stok kesabaran yang banyak tentunya ya, karena kita menghadapi anak-anak yang berbeda karakter, dan itu pastinya lebih dari satu anak kan, banyak anak. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita mendapatkan stok yang banyak? Orang ibu yang kita tengok karena jadi pakai emosi, jadi emosi. Nah itu bagaimana caranya bisa mendapatkan stok yang banyak sekali? Tidak terbatas. Bagaimana mensuplai kesabaran? Ya. Atau mungkin sebelum kita jawab ada pertanyaan lagi enggak dari
Monggo, ayo pertanyaan kedua. Sudah diawali dari Wali Safir. Monggo. Oh ya, ada Wali Uki. Ya, silakan. Jazakallah khairan ya Ustaz. Ini mengenai penjelasan tadi bahwa kita itu ketika menyikapi dari jawaban terbuka ya, anak-anak itu punya beda-beda karakter gitu tadi. Kita melahirkan itu sama, ada yang sama tadi, ada yang tumbuh sebagai buah mangga ataupun buah jeruk ataupun buah kelapa gitu tadi. Tapi kita paling tidak ya tidak bisa memaksakan bagaimana karakter anak itu bisa menjadi sama. Tapi paling tidak rasa syukur kita mempunyai anak-anak yang berbeda itu yang bagaimana Ustaz? Rasa syukur, dan kita tuh menginginkan anak kita itu meskipun punya karakter yang berbeda, tapi tujuan kita itu satu, yaitu bagaimana cara kita untuk menjadi anak-anak itu menjadi anak yang baik. Semuanya menjadi anak yang baik, yang sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah. Nah, ini tadi yang saya tanyakan itu bagaimana rasa syukur tadi dengan menghadapi anak-anak yang berbeda-beda karakter, gitu. Karena anak kan keras gitu saja. Kadang itu keras, kadang itu ada yang lembek. Dan kita itu memperlakukan juga beda nggak Ustaz? Kadang anak-anak itu menyikapinya itu ini, oh bukan aku jadi keras, bukan itu jadi lembek. Itu sesuai dengan karakter mereka, gitu loh. Itu gimana Ustaz? Itu yang kedua ya. Yang pertama tadi bagaimana rasa syukur itu yang bagaimana? Yang pertama dulu Ustaz. Yang pertama dulu. Semakin panas ya. Semakin panas. Minum dulu mungkin Ustaz. Jadi menanggapi pertanyaan Wali Karina, bagaimana menstop atau mensuplai rasa sabar dalam hati orang tua agar lebih bisa bersabar mendidik dan mengasuh anak-anak. Itu tadi mbak saya kayaknya semi-semi curhat. Jadi ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, orang itu berbeda Bu. Ada yang memang dari sananya mudah sekali untuk sabar, sangat mudah. Kalau orangnya seperti itu, maka dia tidak akan kesulitan untuk bersabar karena memang dari sananya sabar dia. Kalau ini tidak ada PR Bu. Ada orang itu gampang untuk meluap-luap, ya karakternya sulit untuk sabar. Maka bagaimana caranya biar memiliki stok kesabaran? Maka caranya adalah dengan melatih diri. Ya, dengan melatih diri. Saya teringat satu hadis di mana Rasulullah mengatakan, innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bitta'allum. Ya. Ilmu itu didapatkan ya dengan belajar. Ya. Sikap lembut itu didapatkan dengan cara apa? Memaksa diri untuk lembut. Maka begitu juga dengan sabar. Ya, karena itu juga karakter. Kalau kita tidak memiliki ataupun kurang memiliki rasa sabar, berarti kita harus berlatih. Kita tidak bisa kemudian berhujjah atau berargumen dengan piye meneh yang gawanane ngene, tidak bisa seperti itu. Orang yang dia gampang marah tidak bisa mengatakan piye meneh wong pancene watake gampang marah, tidak bisa seperti itu. Itu adalah ujian. Itu adalah ujian. Kira-kira dia mau belajar atau tidak? Ya, ini yang cara yang pertama. Cara yang kedua tentunya adalah dengan apa namanya? Dengan berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan rasa sabar. Dan apa yang mustahil bagi Allah enggak ada. Artinya apa? Memungkinkan. Ya, ringkasnya dua itu. Jadi kita berdoa kepada Allah dan melatih diri. Perlu latihan dan lain sebagainya. Itu Ustaz pertanyaan pertama. Baik. Jadi memang ya, kalau dalam Al-Quran itu Allah menyebut tabiat kita manusia itu enggak sabaran, gitu ya. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu tabiatnya
diciptakan dalam kondisi suka mengeluh, nggak sabar. Oleh karena itu, ibu sekalian, sabar itu perlu di stop dan perlu dipelajari. Ya, artinya perlu dilatih. Kita perlu sabar. Ibu-ibu ingin sabar enggak? Ingin bisa menjadi orang yang sabar? Bu, orang yang sabar itu bahagia. Orang yang nggak sabar itu nggak bahagia. Orang yang sabar itu orang yang kuat, dan orang yang nggak sabar itu lemah. Ya, ingin bahagia bu, maka harus sabar. Ya, jadi sabar itu seperti apa ya? Seperti satu mesin yang bisa mengelola sesuatu yang mentah menjadi matang. Ya bu ya. Misalkan ini contoh nih, ikan. Suami panjenengan dari laut bawa ikan, ya, bawa ikan tongkol dan sebagainya. Ya kan? Masalah ini, kalau kita sabar, maka ikan ini dimasak, diolah, ya, dipotong-potong, ditanak, kasih bumbu, dipanaskan. Berapa derajat tuh? 100 derajat ya, sampai umur, sampai ngebul. Tapi setelah itu apa? Buka tutupnya, gimana rasanya? Harum enggak? Harum. Rasanya enak enggak? Enak. Itulah sabar. Masalah itu seperti ikan mentah. Ya, kalau kita nggak olah dengan sabar, maka dia akan terus mentah, membusuk dan tidak bisa dinikmati. Tapi kalau kita hadapi dengan sabar, itu maka seperti ikan itu diolah, dimasak, kasih bumbu, masakan yang favorit, jadi enak. Panjenengan kan ahli masak kan? Ahli sabar ini. Itulah sabar, ya. Sabar itu adalah kuat. Karena itu orang yang nggak bisa sabar itu adalah orang yang lemah. Kita pengen jadi orang tua yang kuat dah. Pengen jadi orang tua yang kuat dah. Maka harus sabar, ya. Bukan berarti saya yang berbicara di sini itu paling kuat, enggak. Kita semua belajar ingin jadi kuat, ya. Kadang kita ini juga baterai kesabarannya agak terbatas. Maka di sini yang tadi yang beliau sampaikan harus banyak belajar tentang makna kesabaran, bu, ya. Sabar itu kata para ulama seperti lautan pahala atau sungai yang mengalir. Pahala untuk orang yang sabar itu seperti air yang mengalir. Ketika kita berhenti sabar, marah, emosi, banting piring, belak, maka pahalanya berhenti seketika. Tapi kalau kemudian kita sabar, anak tantrum kayak masa luar biasa, kita sabar, kita peluk, ya, nangis tidak apa-apa, ya kan? Kita nangis, kemudian kita coba menenangkan sampai tenang, maka situlah kita menjadi orang tua yang kuat. Ingin jadi orang tua yang kuat? Sabar. Nah, cara yang sabar gimana? Banyak istighfar, bu, ya. Sabar itu hatinya lapang. Kalau kita hatinya sempit, nggak bisa sabar. Cara untuk melapangkan hati adalah dengan banyak beristighfar, ya. Makanya ada satu hadis ya, yang man lazamal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhaiqin farajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang melazim istighfar, Allah akan berikan jalan keluar atas masalahnya, Allah akan lapangkan setiap kesempitannya, dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka. Jadi istighfar, bu. Kalau ketika anaknya tantrum atau jangan-jangan suaminya yang tantrum, banyak istighfar ya, dikencengin istighfar, ya. Insya Allah kita akan bisa lebih kuat untuk menghadapi masalah atau badai dalam keluarga. Gitu umumnya Karin. Harus banyak belajar sama banyak istighfar, ya. Itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana mensyukuri anak yang tipenya berbeda-beda tadi? Mungkin butuh pendalaman gitu, ya. Tadi sudah disampaikan sama Ustadz Imam bahwasanya ketika lahan kita menghasilkan tumbuhan, maka tidak ada hal lain kecuali kita harus bersyukur. Cuman bagaimana syukur itu? Syukur itu, Ibu, syukur itu terwujudkan dengan hati kita meyakini betul ini karunia dari Allah,
Allah tidak punya produk gagal, semuanya insya Allah baik. Ya, ini adalah salah satu perwujudannya. Kemudian kita sering-sering mengucapkan alhamdulillah. Kalau kita sering mengucapkan alhamdulillah dengan keadaan yang apapun keadaan yang ada, hati itu lebih legowo. Kemudian yang ketiga adalah kita arahkan anak kita. Itu adalah cara bersyukur. Kita arahkan anak kita untuk hal-hal yang baik, ya, sesuai dengan tujuan mereka hidup. Ibu-ibu sekalian, Rasulullah itu pada kehidupannya beliau diapit dengan berbagai karakter. Ada karakter lembut seperti Abu Bakar, ada karakter tegas seperti Umar, ada karakter yang nekat, ya, seperti Khalid bin Walid, ada karakter yang mana beliau ini karakter zuhud seperti Abu Darda dan lain sebagainya, ya. Jadi Rasulullah SAW tidak menjadikan para sahabat itu harus satu warna karakternya, karakter sama, karakter Abu Bakar semuanya, tidak. Biarlah mereka tumbuh dengan karakter masing-masing, ya, asalkan sesuai dengan koridornya, ya, asalkan sesuai dengan ukurannya. Karena tegas yang keras, yang keterlaluan itu juga tidak tepat. Lembut yang keterlaluan itu juga tidak tepat. Dicenduli wong meneng itu juga tidak tepat. Jadi tugas kita adalah mencetak mereka sesuai dengan karakternya, ya, dengan karakter yang syar'i, sabar yang syar'i, keras yang syar'i, nekat yang syar'i, seperti itu. Kemudian kita tuntaskan hal-hal fardu ain bagi mereka. Ya. Adapun setelah fardu ainnya selesai, mereka sholatnya bagus, tauhidnya bagus, hubungannya dengan Allah bagus, hubungannya dengan manusia bagus, hubungannya dengan alam bagus, maka biarlah mereka tumbuh dengan karakternya, atau biarkanlah dia melejit dengan potensinya masing-masing. Seperti itu, Bu. Jadi cara mensyukuri ataupun hakikat syukur itu dengan 3. Yang pertama dengan lisan, kita sering mengucapkan alhamdulillah. Ibu, kalau kita melihat anak kita itu ada celah kita untuk mengeluh, ada kesempatan kita untuk bersyukur, gitu. Ada bocah kok apa jenenge ora kena dikandani, ora gelem turu awan, ora, dan lain sebagainya. Ada, masya Allah, anak saya aktif, ya, siang hari lo nggak mau tidur, ya. Ini kalau nggak anak sehat nggak mungkin kayak gini, ya. Itu contohnya, ya. Itu dengan lisan, kemudian juga dengan keyakinan hati betul bahwasanya ini anak-anak ini adalah makhluk Allah dan Allah tidak akan punya produk gagal, ya. Kemudian itu tadi kita lejitkan sesuai dengan potensinya, tapi dengan catatan karakter yang dia miliki kita bentuk menjadi karakter syar'i sesuai dengan timbangannya, dan kita selesaikan perkara-perkara wajibnya. Sudah, setelah itu biarkan mereka terbang, mengepakkan sayapnya ke arah yang mereka, ya, ke arah yang sesuai dengan sifat mereka, asalkan masih dalam koridor syar'i. Selesai. Kita jangan kemudian membebani diri dengan hal-hal yang tidak perlu. Allahu a'lam. Insyaallah. Jadi kembali kita mencoba melahirkan, memeras rasa syukur dalam hati kita, para orang tua melihat anak. Mungkin anak kita, kalau kita lihat dibanding dengan anak orang lain yang juara 1, juara 2, ada yang sukses ini, sukses itu, ada yang melahirkan rasa kecewa, ya kan, Bu, ya. Oleh karena itu Nabi memerintahkan apa? Unduru ila madwa aswamiku. Wahai para orang tua, selalu lihatlah orang yang di bawah kita. Bu, kita semua punya anak, benar? Ada jutaan orang yang sampai sekarang belum punya anak. Nabi Zakaria umur 80 tahun baru punya. Teman saya tidak punya anak, berulang kali konsultasi ke dokter, program kehamilan tidak punya. Akhirnya apa? Program bayi tabung. Berapa? Kalian tahu nggak biaya bayi tabung? Berapa sudah? Ada yang tahu? Kalau nggak salah sekitar 800 juta. Ini kalau nggak salah, ya. Kalau nanti bisa jadi sampai 1 M.
baik tabung. Hanya untuk punya anak, dan belum tentu anaknya ini nanti baik jadi baik atau buruk. Dan belum tentu anaknya ini hidupnya sampai umur berapa, belum tahu. Jangan-jangan harus kita saem 1 bulan meninggal. Ya, ya. Ayo kita cari 1001 cara untuk mensyukuri nikmat anak yang Allah beri pada kita. 1. Yang kedua, tanamkan husnudzon, berbaik sangka pada anak. Mungkin anak kita sekarang bandel, rankingnya nomor 1 paling gurih, tapi kita harus husnudzon, Bu. Ya, bisa jadi nanti ketika umur 30 dia adalah anak yang paling berbakti sama kita. Bisa jadi nanti umur 40 dia menjadi anak yang paling berbakti sama kita. Bisa jadi sebab dia anak yang kita anggap apa ini nggak ada harapan, ternyata dia yang nanti akan mengumrohkan kita, menghajikan kita, atau yang mungkin nanti menunggu di surga, di pintu surga menjemput kita, atau nanti dia menjadi satu-satunya anak yang menggandeng tangan kita ke surga. Kita tidak tahu, ya Bu ya. Jadi tebalkan husnudzon, bersabar dengan apa ya, hal yang mungkin kurang kita senangi, karena memang ya anak itu Allah hadirkan pada kita sebagai ujian gitu. Di sisi tambahan ya. Kemudian tadi bagaimana cara mensyukuri, terus yang kedua ya Pak, lupa saya ini coba dipertajam lagi. Sudah terjawab. Udah terjawab. Udah. Ada tambahan, Ustaz. Jadi biar kita sebagai orang tua ini selalu melihat ke arah yang positif pada anak kita. Ibu-ibu, belum tentu yang anak jenengan yang ranking 10 dari 10 murid, belum tentu kemudian mereka masa depan suram, belum tentu. Bahkan saya banyak Ustaz mendapati anak-anak yang dulu ranking 1, ranking 2 sekarang kerjanya tidak jelas, rumah tangganya nggak jelas, kerjanya nggak jelas, serba nggak jelas. Sedangkan anak-anak yang kemudian dulu di stigma nakal, dulu di stigma bodoh, dulu mungkin ranking 10 dari 9 siswa mungkin nggak saking nemenin misalnya, itu ternyata banyak yang kemudian usahanya bagus dan lain sebagainya. Artinya apa Bu? Tulisan di atas kertas itu memang penting, tapi itu bukan segalanya. Ya. Jadi justru anak-anak yang ngapunten, kita kadang-kadang kita stigma ini anak nakal, ternyata mereka memiliki kreativitas yang bagus, kita saja yang tidak kenal potensi yang mereka miliki. Ya. Maka ini mungkin tambahan. Kita harus selalu melihat anak-anak kita ini anak ke arah yang positif. Biar kita bisa bersyukur. Kalau kita melihat anak kita dengan penglihatan positif, semangat untuk mendidik itu lebih. Tapi kalau kita melihatnya arah yang negatif, kurangnya ini, kurangnya itu, kita serba ngeluh. Aduh, nah itu bisa mengikis stok kesabaran. Yang paling parah adalah mengikis semangat, dan bahkan kita akan kehilangan kasih sayang kepada mereka. Sehingga apa? Mereka pun akan kehilangan kasih sayang untuk kita. Bahaya sekali. Allahu a'lam. Masya Allah, luar biasa. Tadi saya ingat ya pertanyaan dari wali kita tadi, bagaimana kita istilahnya kita ingin anak yang soleh atau yang solehah seperti apa gitu ya. Jadi gini Bu ya. Jadi yang bisa kita satukan adalah yaitu anak soleh dan solehah. Itu harus satu, itu nggak boleh kasih opsi yang lain. Anak harus menjadi anak yang soleh dan solehah, berbakti sama orang, sepakat. Tapi cara mereka berbakti sama orang tua kan berbeda, ya kan? Dan ada yang berbaktinya dengan menemani orang tua, ada yang berbaktinya kadang selalu mengirim kiriman ke orang tua, kan gitu. Ada yang berbaktinya dengan belajar sungguh-sungguh untuk orang tua, ya kan? Jadi yang kita seperti adalah anak bagaimana menjadi anak yang soleh dan solehah, berbakti sama orang tua. Adapun yang tidak bisa kita paksa adalah watak. Ya, watak itu nggak bisa kita paksa
ketika dia sudah besar. Tapi apakah bisa berubah? Bisa, tapi butuh proses yang panjang. Ya Bu ya. Jadi bagaimana kita memahami wataknya, dia setelnya seperti apa. Nah, bagaimana kita bisa mengambil hatinya dan dia tetap bisa menjadi anak yang soleh dengan watak bawaan dia. Gitu ya. Mungkin ada yang pemalu, ada yang suka tampil kan itu. Macam-macam gitu, ya kan? Tapi semua watak karakter anak yang tadi itu ya, selagi istilahnya ya, selagi tidak kemudian kecenderungannya kepada kemaksiatan dan kemungkaran, maka itu masih bisa ditolerir. Jadi insya Allah ibu sekalian, kita harus menjadi rumah bagi anak-anak dan bisa merangkul semua anak-anak kita dengan semua watak yang berbeda-beda dari anak tersebut. Kita terima mereka seperti dulu suami panjenengan ketika menjawab qabil itu nikahaha wa tazwijaha bil ma'ruf, menerima dengan segala kekurangan dan kelebihan anak tersebut. Nah, itu juga perlu diingatkan, pernikahan itu kan juga saling menerima kekurangan dan kelebihan. Anak pun juga demikian, orang tua harus qabil itu, harus menerima kelebihan dan kekurangan anak-anak dengan sabar dan syukur. Sekalian, masih bertahan Bu? Cukup atau satu pertanyaan lagi? Oh, masih ada pertanyaan. Oke. Mungkin terakhir ya Bu ya. Nah, tolong. Waliuti nanti bisa WA ya, nanti akan kita insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz, Bapak Ustaz Imam, saya tadi agak terlambat, bukan karena saya tidak merespon apa yang panjenengan sampaikan Pak Ustadz, tapi alhamdulillah setelah kesininya, setelah banyaknya pertanyaan dari wali murid, saya menjadi lebih paham apa yang tadi panjenengan sampaikan. Hari ini saya mendapat banyak ilmu, mendapatkan banyak pencerahan tentang karakter-karakter yang dimiliki oleh anak-anak. Terima kasih ibu-ibu, saya mohon waktunya sebentar ya, walaupun panjenengan tadi datangnya awal, panjenengan kemungkinan sudah terlalu lama, tapi ini unek-unek dari saya, curhatan dari saya. Mohon maaf Ustaz kalau saya tidak itu dengan materi panjenengan, tapi tentang ustadz-ustadzah di sini. Begini, mohon maaf kalau ustadz-ustadzah minta kepada siswa-siswa atau santri-santri di sini untuk tidak matur kepada orang tua tentang mereka, apa yang dia hadapi, apa yang teman-temannya perlakukan, sehingga dia itu di rumah itu tidak curhat kepada orang tuanya. Karena nur sewu, saya punya kebiasaan kepada anak saya, setiap datang sekolah saya katakan, "Nak, tadi gimana? Belajar apa? Adakah ustazah yang marah? Adakah teman-teman kamu yang bertengkar atau gimana?" Dia itu saya biasakan mulai anak saya yang sekarang saya sudah besar, sudah punya cucu ya, saya itu dari kelas 1 SD sampai kuliah itu saya bilang begitu, kalau mau berangkat sekolah, nah yang pinter, tidak boleh nakal dengan teman-temannya, itu sampai sekarang terekam di telinganya. Akhir-akhir ini anak saya itu saya tanya, "Iya Jom, nek omah mau, nek sekolahan mau, iso tau pelajarane? Piye kancane? Piye gurune?" Itu dia nggak pernah mau ngomong. Ya,
setelah kejadian-kejadian kemarin itu pernah bilang, nggak boleh matur kalau ustazah apa saya lakukan atau saya kerjakan yang kiranya ibu menjadi marah. Saya sekarang jadi pengen dicurhati anak tentang bagaimana tadi apa ini kejadian-kejadian yang dia alami mulai dari pagi sampai jam 2 itu kok gak pernah ada di telinga saya. Jadi saya itu ada apa ya, apa ini perlu saya sampaikan kepada ustaz-ustazah. Ya mohon maaf kalau memang ada kode etik sendiri di sini yang menyarankan kepada ustaz-ustazah untuk tidak semua apa yang dia hadapi anak itu tidak boleh dicurhatkan ke orang tua. Pertama ya, kedua, alhamdulillah semakin kesininya lembaga SDTK semakin monggo sewu kula nyuwun dari sedih. Begini Ustaz, semakin ada bangunan itu jalan ke sana itu kan semakin sempit. Pagi itu kan tidak semua ibu-ibu di sini ini punya waktu, jadi kadang ada yang mengantarkan langsung pulang karena keburu waktu. Saya pribadi merasa terganggu dengan adanya sepeda yang ada di samping kiri, samping kanan. Apalagi ibu-ibu yang sedang cangkruan di depan rumah, sehingga saya sulit untuk memutar sepeda. Jadi anak saya itu marah karena saya putar dari sana, terlalu jauh katanya. Jadi kadang-kadang itu yang saya mau tiku karena ada orang mau belok, sedangkan di situ ada orang jualan. Jadi saya itu harus menurunkan anak saya di sebelah timur sana. Ya, itu mohon maaf ibu-ibu, mumpung ada panjenengan semua, jangan dijadikan hati ya. Saya hanya turun karena kalau pagi itu saya seperti digodam saja. Saya harus mengantarkan anak saya ke bimbing, rumah saya parkiran, saya harus berangkat kerja ke Keranji. Jadi seperti apa ini? Ya, mohon maaf Ustaz, mohon maaf ibu-ibu ya. Itu curhatan saya walaupun menyimpang atau tidak itu materi ini Bapak Ustaz karena saya ketinggalan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon ditanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanggapi singkat saja karena ini tentang sekolah Ustaz ya. Jadi saya izin menjawab ya. Oke. Jadi sejauh ini nggak ada regulasi seperti itu ya. Tapi gini, anak-anak kita ini kita sebagai para orang tua yang bijak adalah orang tua yang selalu membuka kedua telinganya untuk mendengarkan semua keluhan cerita anak. Itu anak-anak akan senang bahagia kalau ada orang tua yang selalu mendengarkan. Bagus. Tapi jangan kemudian kita terlalu maksa anak itu untuk bercerita, ya, sehingga anak itu kadang ceritanya, ya, karena nggak ada diadakan. Ya. Jadi kalau memang nggak ada yang diceritain ya, nggak perlu kita, itu ya. Terus yang kedua, yang ketiga, kalau anak itu cerita, ngomong, kan mungkin anak-anak, sebagian anak itu ada yang dia terbuka, biasanya anak perempuan yang gampang cerita. Maka dengarkan dengan baik dan pasang hati husnuzon, rasakan baik. Dan tidak semua yang diceritakan anak itu benar. Itu yang harus kita catat, ya kan? Cerita mungkin tadi saya dijawab si ini bu, saya dijawab si itu, ustaz gini, dengerin aja, ya kan? Anak itu bisa ngomong itu aja kita udah senang, ya. Dia bisa mengekspresikan emosinya, ya kan? Tapi jangan dijadikan parameter. Wah, tadi cerita anakku diganggu ustaz ini pasti ustaz ini salah. Tadi anakku diganggu si temannya, akhirnya anaknya dilabrak ke sekolah. Nggak bisa, ya. Atau ustazahnya dilabrak, ya. Anak-anak itu nggak butuh kemudian ditanggapi ceritanya. Artinya kemudian langsung orang tua yang datang dan mengeksekusi ceritanya.
anak itu kita dengar curhatan dan ceritanya itu sudah sangat senang plong. Sambil kita bisa tanya klarifikasi ke sekolah lewat wali kelas. Yang kedua lewat kesiswaan itu nanti wali kelas dan siswa akan memberikan respon secepatnya. Nah, adapun tadi nanti bisa saya tanya ya, apakah ada regulasi seperti itu? Mungkin salah tangkap Anda, ya. Mungkin salah tangkap. Mungkin ya Ustadz atau Ustadzanya bilang, nah ya, jangan mengecewakan hati orang tua. Jangan melakukan hal yang buruk apalagi terdengar oleh orang tua. Sehingga mungkin dia tangkap, oh kalau gitu nggak boleh cerita gitu ya sama orang. Ya, bisa jadi ya, namanya anak-anak kadang salah bisa jadi. Yang kedua masalah parkiran, mohon maaf sebesar-besarnya, insya Allah masukan dari panjenengan akan kami angkat ke pengasuh ya, bagaimana nanti bisa diperluas lagi. Ya mohon maaf untuk halamannya untuk sementara nggak bisa dinaiki ya, meskipun bayangan saya waktu pembangunan mestinya masih bisa untuk buat parkir atau manuver, ternyata dipatah seperti itu sehingga tidak bisa, sehingga rasanya sempit. Tapi Bu, ya apa yang tadi jenengan lakukan harus berhenti di sana, itu memang aslinya benar tapi keliru, ya kan? Benar artinya panjenengan nanti nggak perlu mengganggu ibu-ibu yang dulu di depan, tapi kelirunya apa? Anak itu masih menyisakan residu kekecewaan. Kok aku nggak diantar sampai depan kelas? Seperti teman-temanku. Teman-temanku aja diantar sampai depan sekolah. Kenapa aku diturunin di gang? Itu anak pasti seperti itu. Karena watak seorang anak dia menuntut kesamaan, bukan keadilan ya, kesamaan. Nah oleh karena itu untuk alternatif tetap bisa antar ke depan. Terus untuk putar Bu, nanti jangan agak ke barat di sebelah utara masjid itu space-nya agak luas. Nah itu bisa manuver. Sekali lagi mohon maaf kalau mungkin agak mengganggu kenyamanan panjenengan dalam manuver, tapi demi kenyamanan semua, karena kita menerima juga kondisi seperti ini memang. Jadi agak ke barat Bu, sedikit pas di utara masjid itu ada halaman agak luas, bisa manuver. Jadi kita masih bisa ngantar anak sampai halaman sekolah, plus kita nggak mengganggu orang yang masih duduk di pinggir jalan. Dan memang Bu ya, memang saya nasihatkan, moga-moga ibu-ibu wali SDG tidak jagongan di pinggir jalan. Ya, ada hadisnya Ustaz ya, ada larangannya kalau nggak salah. Ada adabnya. Ada adabnya ya, termasuk ya. Kata Nabi, la tajlisu ala turuqat. Janganlah kalian duduk-duduk di tepi jalan. Karena apa? Itu bisa mengganggu orang yang lewat. Sebaiknya panjenengan kalau duduk di teras masjid. Nah, itu lebih bagus. Ya, insya Allah dapat pahala. Saya kira demikian ibu sekalian. Ustaz Daud, terima kasih atas ilmunya dan waktunya. Mungkin closing statement 1 menit aja. Sebagai penutup ibu sekalian, kami ingin mengatakan bahwasanya jalan ataupun pintu menuju surga, karena tadi berkaitan dengan keluarga bernuansa surga, itu ada 2. Ada jalan sabar, ada jalan syukur. Ya, maka kita menjadi orang tua, kita menjadi pasangan bagi partner kita harus memiliki 2 hal tersebut, sabar, syukur. Ya. Dengan 2 hal tersebut kita akan memiliki energi positif, sehingga sekitar kita pun akan merasakan energi positif dari kita, dan semuanya akan baik, dan keluarga kita menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, bukan sekeluarga yang saling tuntut menuntut, suami menuntut istri, istri menuntut suami, anak menuntut orang tua menuntut anak, dan lain sebagainya. Ya, itu Zat. Barakallahu fikum, dan terima kasih atas kesempatan yang luar biasa ini bisa bersua dan berjumpa dengan ibu-ibu wali santri. Dan sebenarnya Ustaz, saya kepingin ada di sini ibu-ibu wali santri, di situ bapak-bapak wali santri. Bisa diagendakan Bu ya. Insyaallah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين